Ya wajar gitu. Dulu Ibu Megawati tidak mengizinkan Marwar untuk jadi menteri. Karena sekarang aja ketika dia jadi menteri, masih malu-maluin. Apalagi dulu. Wah, ini bikin malu dan itu akan membebani Presiden Prabowo dan pemerintahannya. Satu orang menteri bikin malu, semua orang terkena gitu. Selamat malam semuanya. Beberapa hari yang lalu, salah seorang menteri di kabinet Prabowo memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat menggemparkan karena Marwar Sirait mengklaim bahwa dirinya sudah membangun 40.000 rumah sejak Oktober 2024 lalu. Ini kan baru Januari gitu. Oktober, November, Desember, Januari sudah berhasil membangun 40.000 rumah. Dan ini katanya sudah disampaikan langsung laporannya kepada Presiden Prabowo. Jadi seolah-olah sejak dia menjadi menteri pada bulan Oktober 2024 lalu, dia sudah berhasil membangun sebanyak itu. Dan ini disampaikan kepada Pak Prabowo, disampaikan kepada media secara terbuka dalam konferensinya, dan itu sangat luar biasa menggemparkan. Kayak wow, kayak hebat sekali gitu ya. Pemerintahan itu kayak udah kayak di Cina. 4 bulan bikin 40.000 rumah. Ya oke lah, misalkan pemerintah itu punya dana, katakanlah uang pemerintah itu triliunan rupiah, iya kita percaya memang gitu ya, APBN kita itu 3.000-an triliun. Kita tahu pemerintah itu punya uang, tapi membangun rumah sampai 40.000 unit dalam hitungan belum 100 hari. Itu kan gak masuk akal gitu. Masa sih gitu kan? Ya kalau soal uang mungkin pemerintah punya, tapi bikin rumah ini kan butuh tukang, butuh proses, butuh material, butuh pengiriman, butuh pengadaan lahan, butuh tempat-tempat untuk kemudian diposisikan atau didesain dengan sedemikian rupa supaya efektif dan efisien. Itu jelas gak mudah. Kan nggak mungkin ketika Marwar dilantik menjadi menteri terus kemudian besoknya langsung bikin rumah, kan nggak bisa. Pasti ada perencanaan, ada pemilihan lahan, pasti gitu ya. Pasti ada penunjukan developernya siapa, tukangnya siapa gitu. Ya mungkin Cina bisa gitu ya, bangun rumah dalam sehari, mungkin Cina bisa. Tapi kan di Indonesia kan kita tidak bisa kemudian menerima itu sebagai sebuah kenyataan. Setidaknya sampai sekarang gitu, kita belum mampu meniru Cina atau tidak mampu mengarah ke sana. Masih gitu. Masih harus kita lihat 40.000 rumah ini jumlahnya banyak sekali gitu. Perumahan-perumahan besar saja yang sebesar-besarnya perumahan rata-rata kan masih di bawah 1.000 gitu. 1.000 unit gitu, ratusan mungkin lah gitu ya. Yang perumahan besar mungkin ada ratusan unit lah. Tapi kalau pemerintah berhasil membangun 40.000 rumah, ini kan artinya banyak sekali rumah yang ada di Indonesia hari ini, rumah-rumah baru gitu. Dan itu sudah pasti rame di media sosial gitu, karena kalau 40.000 unit rumah dibangun oleh pemerintah untuk orang-orang miskin katanya, dan tersebar di berbagai daerah, pasti udah banyak orang yang pengen daftar untuk punya rumah di sana gitu. Ya oke lah misalkan gitu ya. Misalkan beneran ada 40.000 rumah. Terus sekarang mau dibuat pendaftaran untuk ngisi rumah-rumah ini, itu juga nggak akan mudah gitu. Nggak akan cukup sebulan itu untuk kemudian mengisi 40.000 unit rumah atau 40.000 kakak, nggak bisa. Jadi ya klaim atau laporan yang disampaikan oleh Marwar Sirait kepada Presiden Prabowo dan disampaikan secara terbuka kepada media yang katanya ini merupakan program yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, itu kan jadi sangat-sangat ya lucu sekali gitu. Ya kalau mau dibilang nipu ya nipu kayaknya gitu, tapi kita nggak bisa membuktikan kan ada enggaknya rumah ini, kan kita nggak tahu gitu. Tapi kalau nipu kayaknya nipu. Jangankan bikin rumahnya gitu ya, melakukan verifikasi, kemudian menempatkan orang untuk tinggal di rumah-rumah yang sudah dibangun oleh pemerintah. Rasanya kalau sampai 40.000 rumah, itu nggak akan cukup waktu tuh.
masih butuh verifikasi dan kemudian pengecekan data-data yang sangat-sangat lama. Ya tahulah kita birokrasi pemerintah itu seperti apa gitu. Jadi jangankan bikin rumahnya, bahkan mencari orang untuk tinggal di 40.000 unit dalam 4 bulan, kurang dari 4 bulan, itu sulit sekali rasanya. Ini klaimnya sudah bikin rumah, bos. Udah jadi katanya. Jadi ya ketika Marwar Sirait mengklaim seperti itu, banyak orang nggak menanggapi gitu karena gila ini pasti. Kebohongannya tuh terlalu menipu gitu, keterlaluan kalau misalkan diklaim membangun 5.000 unit rumah gitu. Mungkin itu masuk akal gitu ya. Mungkin kita masih bisa berdebat lah gitu ya. Oh, banyak juga ya gitu ya. Mungkin kita masih bisa pertanyakan, tapi kalau 40.000 rumah kita udah nggak usah nanya lagi, udah pasti bohong. Apalagi hari ini itu kemudian dikonfirmasi dari pernyataan Adian Napitupulu yang ternyata dalam sebuah acara Adian ini sempat bertanya kepada Fahri Hamzah terkait 40.000 rumah yang diklaim oleh Marwar Sirait sudah terbangun sejak bulan Oktober lalu, dan ternyata menurut Fahri Hamzah yaitu dihitung sejak eranya Jokowi. Nggak sekalian dihitung sejak eranya Majapahit. Diklaim gitu kan. Ya sekalian gitu kan. Atau sejak zaman Nabi Adam dihitung tuh. Di Indonesia ini ada berapa rumah. Dan karena berita soal pembangunan 40.000 rumah ini kemudian sekarang jadi perbincangan dan kemudian ditertawakan oleh banyak orang karena ditertawakan sama Adian Napitupulu. Hari ini Marwar Sirait kemudian memberikan klarifikasi atau meluruskan bahwa hitungan 40.000 rumah itu bukan hanya dari pemerintah katanya, tapi juga dari developer, dari swadaya masyarakat yang membangun rumah sendiri. Bentar. Sejak kapan pemerintah menghitung rumah warga yang dibangun sendiri terus kemudian diklaim ini hasil pekerjaan mereka? Sejak kapan? Sejak kapan? Jangan-jangan itu tetangga saya yang di Madura ini yang juga lagi bangun rumah belum selesai itu juga masuk dalam hitungan pemerintah ya. Masuk dalam 40.000 rumah gitu. Meskipun sebenarnya dia bayar sendiri. Gila ini. Ya kalau rakyat bikin rumah sendiri, swadaya, gak ada dana pemerintah di sana, ngapain dihitung sama pemerintah? Diklaim seolah-olah kita sudah membangun 40.000 rumah. Ya kalau kayak gini ceritanya, ya pemerintah nggak usah kerja gitu. Karena masyarakat akan membangun rumahnya sendiri ketika mereka sudah punya uang. Jadi pemerintah tinggal ngitungin aja. Kamu bikin rumah nggak? Aku hitung. Nggak usah ada Kementerian Perumahan gitu kan. Rakyat udah bisa bikin rumah sendiri. Yang penting ada dananya gitu kan. Ini sih udah gila ini. Udah keterlaluan lah bohongnya gitu ya. Apalagi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo juga memberikan pernyataan gitu ya. Pernyataannya agak berbeda dibandingkan Ara, agak lebih logis tapi juga gila. Karena Heru Pudyo bilang hitungan itu katanya yang sudah dibangun sebanyak tepatnya gitu ya, bukan 40.000 katanya, tapi 36.944 unit. Dan itu hitungan berdasarkan jumlah KPR dan FLPP. Bentar. Saya udah gak ngerti dah pemerintah ini mau gimana, gak ngerti udah sih. Masa orang bikin rumah gitu ya dengan pembiayaan KPR. Misalkan ada perumahan, ada orang beli, bayarnya pakai KPR gitu. Kemudian dihitung sebagai pembangunan rumah yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal peran pemerintah di situ nggak ada. Itu hanya antara developer dengan konsumen. Pemerintah nggak ada apa-apanya di situ. Pemerintah cuma ngambil pajaknya. Gitu kan. Terus malah diklaim sebagai itu bagian dari kerja pemerintah. Membangunkan rumah. Mateng lah. Mateng deh. Aduh, saya nggak ngerti deh gitu. Ini pemerintahan ini mau kemana? Bentar. Saya itu sebenarnya pengen mendukung Presiden Prabowo gitu. Sebenarnya pengen mendukung pemerintahan ini agar berhasil, agar lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Cuma kalau pejabat-pejabatnya tolol kayak gini,
Gimana caranya kita mendukung gitu kalau lebih banyak materi-materi yang bisa kita tertawakan. Sementara pejabatnya membangun kebodohan-kebodohan dan kebohongan-kebohongan. Ya, menurut saya Marwar Sirait ini seharusnya sudah dipecat lah. Sesegera mungkin lah gitu ya. Nggak usah nunggu bulan depan deh. Ini udah malu-maluin gitu. Dia lapor kepada presiden. Bikin 40.000 rumah. Diumumkan secara terbuka di media. 40.000 rumah sudah kita bangun sejak Oktober. Tahunnya itu rumah rakyat yang juga dibangun sama rakyat dihitung sama dia. Bukan dia yang bangun gitu. Tapi rumah rakyat yang dibangun sendiri oleh rakyat. Yang mungkin bangunnya sejak bulan Januari belum selesai itu juga dihitung. Ya ini sudah masuk dalam kategori penipuan, laporan palsu kepada Presiden Prabowo. Dan ini sangat-sangat menghina sekali gitu. Menghina Presiden Prabowo dan menghina masyarakat awam gitu. Karena kita dibodoh-bodohi dengan klaim yang sangat keliru seperti ini. Klarifikasi yang disampaikan oleh Marwar Sirait dan Komisioner BP Tapera itu justru membuat cerita 40.000 unit rumah yang dibangun oleh mereka ini, seolah-olah dibangun oleh mereka ini, kemudian tambah bikin malu gitu. Semakin diklarifikasi, semakin bikin malu. Masa menteri kita kayak gini sih? Masa nggak ada orang lain lagi sih? Ya kalau rumah yang dibangun oleh masyarakat dihitung oleh pemerintah, ya sekalian aja gitu. Semua usaha masyarakat termasuk warung-warung Madura itu diakui sama BUMN. Gitu kan. Saya siap jadi komisaris tuh, komisaris warung Madura. Gak tahu ya kenapa kemudian cerita-cerita konyol seperti ini disampaikan oleh orang yang sebelumnya saya pikir sangat cerdas. Marwar Sirait ini sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan yang sempat saya kagumi dulu karena kader muda gitu ya, sangat-sangat progresif nampaknya. Tapi dengan klaim yang seperti ini dan tingkah laku konyol seperti ini, itu membuat saya jadi merasa nyesel rasanya. Pernah ngefans dengan salah satu kader PDI Perjuangan yang sekarang sudah keluar dan berhenti, dan sekarang jadi menteri. Ternyata setelah jadi menteri kayak gini. Ya wajar gitu. Dulu Ibu Megawati tidak mengizinkan Marwar untuk jadi menteri. Karena sekarang aja ketika dia jadi menteri masih malu-maluin. Apalagi dulu. Wah, ini bikin malu dan itu akan membebani Presiden Prabowo dan pemerintahannya. Satu orang menteri bikin malu, semua orang terkena gitu. Dan ini setelah ini rasanya masyarakat jadi akan lebih sulit untuk percaya dengan klaim dan pernyataan-pernyataan dari menteri-menteri di kabinet Prabowo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.